Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para asatidzah dan ustadzat yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah untuk bersama-sama bertalabul ilmi. Dan ini merupakan nikmat yang begitu luar biasa yang wajib dan patut untuk kita syukuri bersama. Shalawat dan taslim senantiasa kita hatur curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya dari kita sangat menanti-nantikan syafaat beliau kelak pada hari kiamat, dan kita berharap semoga kita termasuk orang yang kelak akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para ustadzah dan juga asatidzah yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah sebagaimana tema yang telah disampaikan oleh Ustaz Alamsyah, kita akan bersama-sama mempelajari, mengkaji dan mengetahui amalan-amalan apa saja di dalam agama Islam yang dapat menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, salah satu di antara tabiat manusia yaitu manusia itu adalah tempatnya salah. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim dalam hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adama khata'un." Setiap cucu Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam pasti melakukan sebuah kesalahan. Yang mana kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu al-khatta'ina at-tawwabun." Dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang kemudian mau bertobat kepada Allah, yang mau kembali kepada Allah. Karena taubat secara bahasa artinya adalah ar-ruju', yaitu kembali. Dan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, "Lau annal ibada lam yudnibu." Seandainya sekiranya hamba-hamba Allah ini tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat dosa. Sepertinya tidak mungkin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum pun pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bedanya kita dengan Nabi, kalau Nabi itu salah langsung akan datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kalau tidak ketahuan oleh seseorang, maka kita akan mungkin senantiasa terus-menerus dalam melakukan kesalahan. Maka dalam sabda ini Nabi SAW bersabda, seandainya hamba manusia itu tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, la khalaqallahu khalqan, maka sungguh Allah akan ciptakan sebuah, atau mungkin Allah akan ciptakan makhluk yang lainnya. Artinya kita akan diganti, kita mungkin akan dibinasakan, kemudian Allah akan datangkan manusia-manusia yang lainnya yang menggantikan kita, yudhnibun, yang kemudian mereka berbuat kesalahan, yang kemudian mereka berbuat dosa kepada Allah, tsumma yaghfiru lahum, yang mana kemudian Allah ampunkan dosa-dosa mereka ketika mereka kembali kepada Allah. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha memberikan ampunan. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga yang menjelaskan bahwasanya setiap manusia itu pasti berbuat dosa.
Jadi sebelum kita bahas amalan apa saja yang dapat menghapuskan dosa, kita iktiraf dulu. Kita mengakui bahwasanya kita ini memang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar senantiasa berbuat kesalahan. Tadi hadisnya sudah kita sampaikan, setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti berbuat kesalahan. Terus yang kedua tadi kita sampaikan, Allah akan menggantikan kita apabila kita ini tidak pernah berbuat dosa. Dan di hadis yang ketiga, ini hadisnya adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang senantiasa berbuat kesalahan baik di malam ataupun di siang hari. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah tetapkan bagi kita bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang benar-benar senantiasa berbuat kesalahan baik di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a, dan aku adalah zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa memberikan ampunan kepada hambanya apapun itu bentuk kesalahannya. Maka ketika kita sadar dan kemudian kita tahu bahwasanya kita adalah orang yang tidak pernah luput dari dosa, maka kita berharap dan kita senantiasa ingin tahu apa saja kira-kira amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui amalan-amalan ini, khawatirnya dosa kita itu bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Maka dalam hadis yang lainnya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina idza adnaba dzanban," sesungguhnya seorang mukmin itu apabila berbuat suatu kesalahan, apapun kesalahannya, baik itu dosanya kecil ataupun dosanya besar, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi, maka Allah akan akan bintikkan, akan tuliskan satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi kalau kita pernah berbuat kesalahan, maka hati kita yang aslinya, yang awal mulanya adalah sesuatu yang jernih, yang bersih, yang putih, itu akan Allah titikkan satu bintik hitam. Yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in taba wa naza'a, apabila hamba yang berdosa ini kemudian bertaubat kepada Allah, lalu melepaskan diri dari kemaksiatan tadi, wastaghfara, lalu kemudian mengiringi kemaksiatannya dengan beristighfar kepada Allah, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali jernih, hatinya akan kembali bersih. Wa in zada zadat, tapi kalau kemudian kita tidak bertobat kepada Allah, tidak kemudian sadar, terus berbuat kesalahan, maka akan semakin banyak pula titik-titik hitam yang akan memenuhi hati kita. Sehingga hati yang harusnya putih bersih itu kemudian gelap, hitam legam karena penuh dengan dosa. Maka para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan bersama-sama menyimak. Semoga dengan amalan-amalan yang kita akan sampaikan ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang at-taibin. Yang pertama para jamaah, di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita yaitu dengan cara berwudu. Dan alhamdulillah kita adalah umat yang Allah berikan anugerah yang begitu luar biasa dengan Allah wajibkan kepada kita berwudu, khususnya ketika ingin sholat 5 waktu. Sedangkan untuk berwudu selain sholat 5 waktu, yaitu kita dianjurkan ketika pengen membaca Al-Quran, di antara adabnya adalah kita berwudu terlebih dahulu. Ketika kita ingin belajar atau mungkin pengen masuk masjid meskipun tidak sholat, maka di antara adabnya adalah hendaknya kita berwudu. Tetapi wudu itu adalah salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita layak berbangga diri karena mengapa? Ternyata wudu ini selain sebagai kewajiban bagi kita, ternyata juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau orang yang berwudu mungkin hanya ketika sholat berjamaah saja, ya mungkin dia berwudu sehari semalam hanya cukup 5 kali. Tetapi kalau seorang hamba ini senantiasa menjaga wudunya, setiap kali dia batal dia akan berwudu, setiap kali dia ingin beraktivitas dia berwudu, maka insya Allah
dia akan memiliki banyak peluang untuk dapat diampunkan dosa-dosanya. Maka wajar kalau kemudian Nabi kabarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, di mana Bilal bin Rabah ini adalah termasuk sahabat yang sudah diberikan jaminan oleh baginda Rasul berupa apa? Berupa masuknya dia ke dalam surga. Maka Nabi pernah bertanya kepada Bilal ini, "Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang engkau kerjakan, yang mana amalan tersebut dapat mengangkat tinggi derajatmu." Karena mengapa? Karena Nabi SAW pernah mendengar terompah sendalnya Bilal itu di depan Nabi SAW ketika Nabi SAW berisra dan mi'raj. Maka Bilal mengatakan, "Wahai Nabi, tidak ada satu amalan yang paling saya harapkan pahalanya dari Allah kecuali apa? Setiap kali saya berwudu, maka saya senantiasa melaksanakan 2 sholat sunnah setelahnya." Artinya di sini Bilal senantiasa menjaga diri untuk senantiasa berada dalam wudu, kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Apakah pengen sholat berjamaah ataupun tidak, dia berusaha untuk menjaga diri agar tetap dalam kondisi suci berwudu. Sehingga para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini akan saya bacakan sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-abdul muslim awil mu'min," apabila seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin berwudu, faghassala wajhahu, lalu kemudian apa? Hamba muslim ini membasuh wajahnya. Maka apa kata Nabi? Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Maka akan keluarlah dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh kedua mata kita. Karena mata adalah bagian dari wajah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dosa-dosa kecil kita yang pernah diperbuat oleh kedua mata kita. Dan ini dulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah ya, pada Ramadan yang sebelumnya. Mengapa Nabi sebutkan mata? Karena memang berbagai macam kemaksiatan itu biasanya bermula dari mata. Seseorang mencuri karena dia pernah melihat sesuatu yang baik, yang bagus, sehingga kemudian dia tertarik. Seseorang melakukan perzinahan karena melihat ada seseorang wanita yang mungkin membuat dia gariah, membuat dia bergairah. Sehingga Nabi katakan, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Akan berguguran bersamaan dengan tetesan air yang mengalir dari wajah kita, atau bahkan sampai tetesan terakhir yang mengalir dari wajah kita. Faida ghassala yadayhi, dan kemudian kalau kita membasuh kedua tangan kita pun sama, akan Allah keluarkan dosa-dosa kecil kita yang pernah kita perbuat dengan tangan kita ini. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza ghassala rijlaihi, dan kemudian kalau kita basuh kaki kita, kedua kaki kita sampai kedua mata kaki pun sama, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Sehingga kata Nabi apa? Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar dari berwudu dalam kondisi suci, bersih dari dosa. Maka seseorang kalau senantiasa melazimi berwudu, baik ketika sholat fardu atau mungkin ketika ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka akan banyak sekali kesempatan untuk dia diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang kemudian kita perlu tanyakan. Wudu yang seperti apa yang dapat menghapuskan dosa kita tadi itu? Apakah wudu sekedar berwudu saja atau wudu yang bagaimana? Maka wudu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah wudu yang pastinya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau bisa ditambah dengan sunnah-sunnahnya ya bagus. Yang kemudian kalau kita bisa sempurna, dengan sesempurna mungkin ketika kita berwudu, maka ini yang paling utama, sehingga wudu kita benar-benar dapat menghapuskan dosa kita. Jangan sebaliknya, kita sudah berwudu tapi ternyata kita malah dapat dosa. Karena mengapa? Ternyata ada salah satu bagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh ternyata tidak terbasuh.
Maka pernah suatu hari Nabi SAW melihat ada seorang sahabat berwudu, lalu kemudian Nabi mengangkat suaranya dan mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah seseorang yang apa? Yang kemudian tidak membasuh tumitnya, yang tidak membasuh dengan benar-benar tungkaknya. Orang itu kan punya tungkak, dan tungkak orang itu kadang berbeda-beda. Ada yang mulus lembut, ada yang kemudian kasar dan pecah-pecah. Maka kemudian wajibnya bagi kita, seharusnya bagi kita adalah memastikan jangan sampai air yang kita basuh ke kaki kita ini tidak membasahi tumit kita. Sehingga apa? Sehingga sholat kita tidak sah, ibadah kita juga sia-sia, maka kitalah yang rugi. Sehingga apa? Kita pastikan wudhu kita ini sempurna, sehingga kita benar-benar mendapatkan ampunan tadi. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika suatu hari pernah mempraktekkan wudunya Nabi, setelah mempraktekkan dia berkata, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini. Dia praktekkan dari pertama kali, dari kemudian mencuci kedua tangannya, sampai kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku-siku, kemudian membasuh kepalanya sampai mana? Sampai fadah babi ilal qafa. Kemudian beliau bawa tangannya sampai kemudian ke tungkaknya, apa ini namanya? Tungku. Kemudian apa? Kemudian dibalikkan lagi, kemudian dilanjutkan ke telinganya. Setelah itu dia berkata, barang siapa berwudu seperti wudunya saya ini, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Tsumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fiha nafsahu illa ghafarallahu dzanbahu. Maka ini luar biasa berkaitan dengan berwudu. Di hadis yang lainnya juga masih dari sahabat Utsman bin Affan, beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosa dia dari jasadnya, dari tubuh dia, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa tadi akan keluar dari bawah kuku-kuku kita. Sehingga kita pastikan kalau kita punya kuku dan kukunya panjang, air tersebut masuk ke dalam bawah kuku kita. Makanya dalam Islam termasuk fitrah adalah mencukur bulu ketiak atau mungkin mencabutnya, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian mencukur kumis, dan diantaranya adalah memotong kuku. Maka bukan fitrah manusia membiarkan kuku itu membiarkan kuku panjang dan tidak diurusnya, tidak. Sehingga apa? Kalau orang memiliki kuku yang panjang, khususnya di kaki, dipastikan kulitnya itu terkena dengan air, sehingga wudhu kita benar-benar sempurna. Para jemaah insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini ibadah yang pertama yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa kita adalah dengan cara memperbanyak langkah menuju ke masjid. Banyak melangkah menuju ke masjid. Melangkah itu ya berarti berjalan, ya. Sehingga tidak perlu ditafsirkan dengan hal-hal yang lainnya. Meskipun ada beberapa ustadz atau mungkin beberapa syekh yang mengatakan setiap putaran roda yang kita gunakan dari kendaraan kita menuju masjid dari rumah kita pun akan dihitung sebagai bentuk pengampunan dosa dan pengangkatan derajat. Atau mungkin setiap ayunan sepeda kita juga sama, akan mengampunkan dan kemudian mengangkat derajat kita. Maka setidaknya dan seharusnya selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim tidaklah menafsirkan apa-apa yang sudah jelas bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi katakan bahwasanya yang dapat menghapuskan dosa, mengangkat derajat adalah langkah-langkah kita, ya sudah, tidak perlu kita tafsirkan hal-hal yang lainnya. Sehingga orang yang pergi ke masjid dengan menggunakan kendaraan, maka dia akan dihitung sebagai bentuk penghapusan dosa dan pengangkatan derajat dari di mana dia meletakkan kendaraannya sampai menuju pintu masjid. Seperti ini yang seharusnya kita lakukan. Karena mengapa? Berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan dosa, itu adalah hak mutlak milik Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi tidak kabarkan tentang hal-hal tersebut, ya maka tidak perlu kemudian kita tafsirkan. Maka para jemaah insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan memperbanyak langkah menuju masjid ini, ada sebuah hadis yang mana hadis ini derajatnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari.
dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamun nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsyan fa ab'aduhum." Jadi orang yang paling banyak pahalanya berkaitan dengan salat adalah orang yang paling jauh rumahnya dengan masjid. Fa ab'aduhum, dan orang yang paling jauh. Jadi semakin jauh rumah kita dengan masjid, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan, dan semakin banyak pula dosa yang dihapuskan. Inna a'dhaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsyan walladhi yantadiru salati hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalliha thumma yanam. Jadi Nabi SAW mengkabarkan kepada kita dalam hadis ini, orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh jarak rumah dia menuju ke masjid Allah. Artinya semakin orang dekat dengan masjid, maka semakin sedikit pula pahala yang Allah akan berikan kepada dia. Kecuali kalau kemudian orang ini mungkin punya trik atau mungkin punya siasat. Rumahnya dekat, iya, tetapi dia mengakali dengan cara mungkin sebelum masuk ke pintu masjid, dia berputar-putar terlebih dahulu di sekeliling masjid. Iya, kemudian setelah dia merasa capek, kemudian dia akan masuk dan kemudian meletakkan sendalnya di pintu masjid. Ini boleh saja. Kita kemudian tidak bermain akal-akalan, tetapi kita berharap semoga dengan apa yang kita lakukan tadi, kita termasuk orang yang diberikan pahala banyak dan kemudian pengampunan juga yang banyak. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi", barang siapa yang bersuci di rumahnya. Ini diantara adab yang baik dan yang benar adalah ketika pengen pergi ke masjid, itu berwudunya di rumah. Meskipun tidak ada halangan, tidak ada larangan kalau kita kemudian berwudunya di masjid. Tetapi yang paling afdol, yang paling bagus adalah kita berwudu di rumah. Setelah berwudu baru kemudian kita beranjak menuju ke masjid. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi katakan, "Man tatahhara fi baitihi", di rumahnya. Kemudian "Tsumma masya ila baitin min buyutillah". Kemudian setelah itu dia melangkahkan kakinya menuju salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah berikan dan bebankan kepada manusia, yaitu salat. Kanat khutwatuhu ihdahu mata khuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka kata Nabi, maka setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid tadi, salah satu dari langkah kita akan menghapuskan dosa, dan langkah yang lainnya mengangkat derajat kita. Apakah ada di antara para jamaah yang pernah menghitung berapa langkah dari masjid menuju rumahnya atau dari rumah menuju masjidnya? Ada yang pernah? Kalau belum ada, mungkin bisa diterapkan mulai nanti. Kita hitung kira-kira berapa langkah sehingga kita dapat memprediksi kira-kira berapa kesalahan yang dihapuskan oleh Allah dan berapa tingkat derajat yang Allah akan angkat kepada kita. Jadi kata Nabi SAW, setiap langkah yang kita jalankan menuju masjid ini, yang kanan menghapuskan dosa, yang kiri mengangkat derajat, atau sebaliknya. Artinya semakin jauh jarak kita dari rumah menuju masjid, semakin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah, dan semakin banyak pula dosa yang akan dihapuskan. Maka berbahagialah orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, kemudian dia melangkah dari rumahnya menuju masjid. Ya meskipun boleh ya seseorang pergi ke masjid dengan menggunakan kendaraan. Ya ini merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ya dapat kita gunakan. Tetapi dengan seperti itu, maka semakin sedikit pula pahala yang akan kita raih dan yang akan kita dapatkan. Maka pernah suatu hari disebutkan dalam hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, di mana sahabat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan sebuah hadis di mana beliau menceritakan bahwasanya dahulu kala di zaman Nabi ada seseorang yang rumahnya sangat jauh dari masjid. Bahkan Ubay bin Ka'ab mengatakan, la a'lamu ahadan ab'adu minhu, saya tidak mengetahui ada seseorang yang paling jauh rumahnya daripada masjid daripada dia. Maka kemudian suatu hari ada seseorang yang berkata kepada orang ini, kepada sahabat ini, apa yang dikatakan? Lau istaraita himaran tarkabuhu fid dhulumati wa fir ramdha'i. Wahai para sahabat, wahai sahabat, bagaimana sekiranya engkau ini membeli seekor keledai. Jadi ada seorang sahabat yang rumahnya jauh dengan masjid,
Kemudian oleh sahabat yang lainnya diberikan saran. Apa sarannya? Bagaimana kalau seandainya engkau ini membeli seekor keledai, yang mana keledai ini kata dia dapat engkau kendarai saat musim hujan, sehingga tidak keblekuk kalau kemudian jalan menuju masjid. Kemudian tidak kepanasan ketika apa? Ketika itu teriknya luar biasa, sehingga kakinya kemudian tidak melonyoh atau lain sebagainya. Sehingga apa? Dia dapat merasa tenang ketika pergi ke masjid. Karena mengapa? Lebih cepat jaraknya. Apa kemudian jawaban sahabat ini? Dia tidak mengatakan, ini ide yang bagus, kemudian ini luar biasa. Tetapi sahabat ini mengatakan, qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Sama sekali saya tidak pernah berkeinginan seandainya rumah saya ini dekat dengan masjid. Artinya apa? Dalam konteks ini dia menolak dengan halus. Dia ingin mengatakan, saya tidak ingin wahai para sahabat untuk membeli seekor keledai agar dapat mengantarkan dari rumah saya menuju masjid dengan jarak yang lebih cepat. Kemudian dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah berkeinginan untuk memiliki rumah dekat dengan masjid. Apa alasannya? Inni uridu an yuktaba li mamsaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Alasannya adalah saya ingin perjalanan saya dari rumah menuju ke masjid dan perjalanan saya dari masjid menuju rumah dicatat sebagai bentuk pengangkatan derajat dan dicatat sebagai bentuk penghapusan dosa. Maka kemudian sampailah kabar ini kepada Nabi. Maka Nabi katakan kepada sahabat ini, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan kepadamu apa yang engkau inginkan tadi. Apa yang diinginkan sahabat ini? Berupa pengampunan dosa, berupa pengangkatan derajat. Maka sungguh luar biasa orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi dia masih mau untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid dengan berjalan. Orang sekarang saja banyak orang yang rumahnya dekat saja lebih memilih menggunakan kendaraan daripada harus berjalan kaki. Bagaimana kalau kemudian rumahnya jauh? Nah, ini merupakan salah satu nasihat bagi kita. Kalau kita masih bisa menjalankan kedua kaki kita menuju masjid dengan menggunakan kaki kita, tidak dengan kendaraan kita, maka yang afdol itu ya kita berjalan saja. Meskipun ya boleh tadi ya, tidak kita katakan dilarang, tetap kita katakan boleh. Karena itu merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita dan termasuk bentuk kemudahan. Tapi kalau kita pakai kendaraan, usahakan kalau bisa diparkir di tempat yang agak jauh dari pintu masjid. Jangan begitu dekat dengan masjid sehingga jarak dia dari parkiran menuju ke pintu masjid sangat dekat. Nah ini, para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihinnal khotoya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Suatu hari Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, ini diantara tata cara Nabi SAW ketika mengajak berdiskusi kepada sahabatnya atau ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada sahabatnya, Nabi acap kali memulai dengan cara bertanya atau dengan cara membuat sesuatu menjadi pengen segera untuk diketahui, sehingga para sahabat itu kemudian berupaya untuk fokus pada apa yang ingin dibicarakan oleh Nabi. Seperti dalam hadis ini Nabi katakan, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang amalan-amalan yang dengan amalan-amalan tadi yamhullahu bihinnal khotoya, dapat menghapuskan dosa-dosa kalian dan dapat mengangkat derajat kalian. Jadi Nabi ingin agar para sahabat ini kemudian begitu perhatian dengan beliau sehingga beliau tanya terlebih dahulu. Sama seperti saya yang lakukan, misalnya saya lakukan kepada para asatidah dan kepada ustadzat, kira-kira para ustadzah dan kemudian para ustadz mau tidak aku kabarkan kepada antum dan antuna sekalian tentang suatu amalan yang mana amalan tersebut dapat menghapuskan dosa dan dapat mengangkat derajat. Kalau seandainya kita berada di posisi sahabat, maka kita akan spontan mengatakan bala ya Rasulullah atau bala ya Ustadz. Artinya tentu wahai Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin tahu amalan apa yang dapat menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita? Artinya mau. Maka para sahabat kompak dengan mengatakan bala ya Rasulullah.
Maka Nabi katakan di dalam hadis ini kurang lebih ada 3 amalan. Yang pertama kata Nabi SAW, isbaghul wudu'i alal makari, yaitu kita menyempurnakan wudu kita alal makari, yaitu di saat-saat di mana kita tidak suka sebenarnya kalau berwudu di saat itu. Contohnya ketika berwudu di saat musim dingin, musim hujan, kemudian kita tinggalnya di bawah gunung, kemudian kita pengen sholat subuh, maka kata Nabi SAW, isbaghul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu di saat yang kita tidak suka sebenarnya untuk berwudu, tetapi kita tetap berwudu dengan sempurna, padahal mungkin kita kedinginan, menyentuh air mungkin kita sudah tidak tahan, tapi kita tetap memfokuskan diri untuk menyempurnakan wudu, maka insya Allah wudu tersebut kata Nabi akan dapat mengangkat derajat, menghapuskan dosa kita. Atau mungkin ketika panas, kemudian membuat air menjadi panas juga, atau mungkin menjadi hangat dan kita harus berwudu, maka tak kala kita benar-benar menyempurnakan wudu kita meskipun dalam kondisi seperti tadi, insya Allah wudu kita akan dapat mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Yang kedua kata Nabi, wa kathratul huta ilal masjid atau ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Jadi memperbanyak langkah kita menuju ke masjid itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Maka para jamaah yang mungkin selama ini kalau ke masjid terburu-buru, coba melangkah dengan lebih tenang, sehingga kita dapat memperpendek langkah kita dan tidak mempercepat langkah kita. Dengan seperti itu akan semakin banyak dosa yang dihapuskan dan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wantidarus salati ba'da salat fadhalikumur ribat, dan menunggu salat setelah kita salat itu termasuk bentuk ribat. Kita tahu ribat itu adalah salah satu amalan yang luar biasa pahalanya. Nah, kita dapat memperoleh pahala ribat kalau kita mau menunggu waktunya salat setelah kita salat. Contohnya kita salat maghrib, setelah salat maghrib ada waktu jeda untuk kita menunaikan sholat isya, dan waktunya mungkin antara setengah jam sampai 45 menit. Kalau kita mau menahan diri untuk tetap tinggal di masjid dengan membaca Al-Quran, bertadarus, atau mungkin mendengarkan kajian, atau mungkin berdiskusi agama lain sebagainya, maka kata Nabi fadhalikumur ribat, itu dicatat sebagai bentuk ribat kita. Ya mungkin diantara amalan yang paling ringan ya tadi, kita menyempatkan diri untuk berdiam diri di masjid dari setelah maghrib sampai menjelang isya. Kalau di salat yang lainnya mungkin agak sulit karena waktunya sangat lama. Isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib itu lama. Maka yang paling mudah dan yang paling enak kita lakukan adalah antara maghrib dengan isya, dan insya Allah setiap kita sebenarnya bisa. Tetapi apakah kemudian kita tahan untuk tidak tergoda dengan syahwat atau mungkin kemudian kenikmatan dunia yang lainnya? Nah, itu kembali kepada kita. Pada intinya dalam hadis ini Nabi mengkabarkan langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga para jamaah, di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa kita adalah salat. Jadi salat itu adalah salah satu ibadah yang ternyata juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar baginda Rasul bersabda, ala adullukum ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Sebagaimana sampaikan tadi, Nabi itu ketika menyampaikan hadis kebanyakan mengajak diskusi terlebih dahulu, atau mungkin membuat cara bagaimana para jamaahnya itu, para sahabatnya mau memperhatikan dengan kesama. Seperti dalam hadis ini Nabi katakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kullu yawmin khamsa marrat hal yabqa min darani syai'un. Nabi katakan, wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai yang mengalir dengan deras, airnya jernih luar biasa, tepat berada di salah satu pintu rumah kita. Kita buka pintu rumah, kemudian langsung ada sungai.
tidak begitu dalam, tetapi airnya jernih dan kemudian airnya deras mengalir. Kemudian apa kata Nabi? Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Kemudian dari air yang jernih tadi, dari air sungai yang mengalir tadi, kita mandi setiap harinya sebanyak 5 kali. Pagi mandi, pengen siang mandi, ketika siang mandi, sebelum asar mandi, setelah asar mandi, sebanyak 5 kali. Maka Nabi katakan kepada sahabatnya, hal yabqa min daranihi syai'un. Kira-kira wahai para sahabat, apakah masih ada tersisa sedikit pun kotoran dari badan orang tersebut? Maka sahabat sontak dan kemudian kompak berkata, la yabqa min daranihi syai'un. Wahai Nabi, sungguh tidak akan ada tersisa sedikit pun kotoran yang melekat pada tubuh orang tersebut. Karena mengapa? Dia mandi dalam sehari sebanyak 5 kali. Maka Nabi kemudian katakan kepada sahabatnya, fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Maka seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu dari subuh ke zuhur adalah bentuk penghapusan dosa. Dari zuhur ke asar, maka asar adalah bentuk penghapusan dosa atas dosa-dosa yang kita lakukan antara zuhur sampai asar. Kemudian maghrib pun sama, sampai isya pun sama, sampai pun subuh. Maka Nabi katakan itu adalah bentuk penghapusan dosa. Maka kalau kita benar-benar sholat dengan baik, dengan benar, dengan petunjuk Nabi SAW, insya Allah sholat kita itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan syarat tadi sholatnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi, sholatnya tidak ngasal. Karena ada orang yang sholat ngasal dengan apa? Dengan pikiran yang penting saya sudah selesai dari kewajiban saya. Nah, ini tidak. Jadi sebagai seorang muslim itu harus memastikan sholat dia adalah sholat yang sempurna. Maka dikatakan kalau pengen sholat, maka jadikanlah sholat tersebut adalah sebagai sholat terakhir. Karena mengapa? Kalau kita meyakini bahwa sholat kita adalah sholat terakhir, kita akan berupaya untuk khusyuk sebaik mungkin. Kemudian apa? Sholat dengan sesempurna mungkin. Tetapi kalau orang masih menganggap, oh saya masih muda, umur saya masih lama, yang penting saya sholat sudah selesai. Tidak. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti seorang yang kata Nabi SAW, qum fasalli. Karena suatu hari Nabi pernah melihat ada seseorang sholat, masuk ke masjid kemudian sholat. Setelah sholat dipanggil oleh Nabi. Kemudian Nabi katakan kepada kepada sahabat ini, qum fasalli. Berdirilah wahai sahabat, kemudian sholat lagi. Dia mungkin kaget atau mungkin dia linglung. Saya barusan sholat kok suruh sholat lagi. Kemudian dia sholat lagi. Setelah sholat apa dipanggil lagi oleh Nabi SAW, qum fasalli. Kemudian dikatakan lagi sholatlah, berdirilah dan sholatlah lagi. Dia tambah bingung lagi. Udah sholat 2 kali suruh ngulangi lagi. Kemudian dia sholat yang ketiga kalinya. Setelah sholat dipanggil lagi oleh Nabi. Kemudian dikatakan qum fasalli. Sholatlah, berdirilah, kemudian sholat lagi, ulangi sebanyak 3 kali. Maka setelah itu dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, saya tidak bisa lebih sempurna lagi daripada sholat ini. Artinya apa? Dia sholat, ya sudah, setahu dia sholat seperti ini, dia sholat seperti ini. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim, sholat kita tuh ya seperti ini. Dulu saya waktu TK, waktu SD diajarkan guru saya seperti ini, dan kita saat ini sholatnya seperti itu. Tidak. Saat ini sudah banyak media, sudah banyak fasilitas, kita dapat kembali kaji sholat kita. Apakah sholat kita dari takbir sampai kemudian salam sudah sesuai dengan tuntunan baginda Rasul atau belum? Sehingga apa? Sehingga sholat kita tidak sia-sia. Sehingga sholat kita tadi dapat menghapuskan dosa. Karena mengapa? Tidak semua orang yang sholat itu akan diberikan pahala sempurna oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sholat berjamaah di masjid tetapi dia pulang hanya membawa 10% dari ibadahnya. Ada yang 50%, ada yang mungkin 3%, atau ada bahkan di antara mereka yang pulang dengan tangan kosong karena tidak membawa pahala sholat sedikit pun. Karena mengapa tadi? Dia sholat tetapi nggak tahu rukun-rukunnya apa, syarat-syaratnya apa, sunnah-sunnahnya apa, makruhatnya apa, sehingga apa? Sholat dia sekedar sholat. Maka para jemaah, di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat begitu spesial. Coba kita cek apakah sholat kita sudah sempurna. Sekarang kita bisa buka YouTube tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita bisa lihat langsung prakteknya bagaimana.
Sehingga apa sholat kita benar-benar dapat memberikan ampunan kepada kita sebagai pelakunya. Jangan sampai sholat kita malah dapat mendatangkan bahaya bagi kita. Naudzubillah. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita agak persingkat. Yang keempat di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa kita adalah dengan cara mengucapkan amin setelah imam sholat pada sholat jahriyah, membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini sanadnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Apabila seorang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin di salat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, atau kita saat ini sholat tarawih, itu kan jahriyah, di mana imam membaca bacaan Al-Fatihah dan suratnya dengan suara yang didengar oleh makmumnya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengarkan imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian dia berkata amin, faman wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang aminnya sesuai atau mungkin berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampunkan dosa orang tersebut, dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadis ini derajatnya sahih ya, karena periwayatnya Imam Al-Bukhari. Dan dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa'aminu." Apabila seorang imam sholat mengucapkan amin, maka kemudian tugas kita pula mengaminkan apa bacaan imam tadi. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena kalau amin kita itu sama berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka insyaallah kita akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau ada imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita jangan bakhil. Ya, kita suarakan suara amin itu ya semampu kita. Ya, tidak perlu kemudian terlalu lirih, juga tidak begitu keras. Yang penting apa? Kita berusaha untuk memperdengarkan amin kita ini agar apa? Agar kita berharap amin kita ini sesuai dengan aminnya para malaikat, sehingga apa? Dosa-dosa kita ini diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa yang selanjutnya adalah dengan cara menjaga sholat Jumat. Sebenarnya sama dengan sholat tadi, tetapi ini lebih spesifik lagi, dikhususkan kepada Jumat. Jadi sholat Jumat. Karena mengapa sholat Jumat ini adalah sholat yang Allah juga wajibkan kepada kita. Bahkan Allah akan memberikan ancaman bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut, maka dengan Allah akan tutup hati mereka agar mereka tidak mendapatkan hidayah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah hadis disebutkan as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, tadi sudah kita bahas, wal jum'atu ilal jum'ati, dan satu Jumat menuju Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, adalah bentuk kafarat, bentuk pengampunan dosa apabila kita pernah berbuat dosa-dosa kecil. Jadi tadi kita sampaikan sholat duhur adalah bentuk penghapusan dosa yang pernah kita lakukan antara subuh dengan duhur, dan begitu seterusnya. Sama dengan Jumat, Jumat kita yang saat ini atau minggu depan ini merupakan bentuk pengampunan dosa atas hari-hari atau beberapa hari yang pernah kita lewati sebelumnya. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan yang satu dengan yang berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa kita selagi kita menjauhi dosa-dosa besar. Karena kalau dosa besar itu tidak cukup dengan beristighfar, tidak cukup dengan berwudu, tidak cukup dengan sholat, tetapi harus dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Sehingga dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, kebanyakan dari hadis yang kita bacakan itu mengarahnya kepada dosa-dosa kecil. Jadi bukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu
Ada syarat-syarat yang harus kemudian ditunaikan, yang harus kemudian dilaksanakan. Sedangkan kalau dosa-dosa kecil itu insya Allah dapat terhapuskan dengan ibadah-ibadah yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Yang selanjutnya para jemaah, di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa yaitu melaksanakan puasa. Dan puasa ini ternyata tidak hanya puasa Ramadan saja. Oleh para ulama dikatakan semua bentuk puasa, baik sunnah ataupun yang wajib, itu insya Allah dapat menghapuskan dosa kita, terkhusus puasa Ramadan. Dan hadisnya insya Allah kita sudah hafal semuanya, karena sudah sering disampaikan oleh para pemateri ketika mereka berkhutbah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi puasa kita itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kalau kita bisa menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan ini, pahalanya begitu luar biasa. Maka wajar kalau kemudian malaikat Jibril pernah meminta kepada Nabi untuk diaminkan. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar sebanyak 3 kali. Di antaranya adalah seseorang yang Allah SWT berikan kesempatan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, walam yukfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan setelah selesai dari Ramadan. Padahal Ramadan adalah ibadah atau mungkin momen yang begitu dahsyat, luar biasa. Salatnya pengampunan dosa, puasanya pengampunan dosa. Kalau ada orang kemudian tidak memperbagus ibadahnya di bulan suci Ramadan, tidak menggunakan hari-harinya, waktu-waktunya dengan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka adalah orang yang rugi. Puasanya adalah penghapusan dosa, kemudian sholat tarawihnya, qiyamul lailnya juga penghapusan dosa, kok dia tidak berpuasa, kok dia tidak sholat tarawih dan lain sebagainya, maka sungguh merugi sekali. Sehingga puasa ini kalau bisa dikencengkan niatnya. Yang namanya imsak itu tidak hanya menahan perut saja dari lapar atau mungkin dari dahaga, tetapi seluruh hal-hal yang dilarang kalau bisa kita tahan diri, dari melihat yang diharamkan, dari mendengarkan yang diharamkan, dari memegang, menyentuh, mengambil, melangkahkan kaki ke tempat yang dilarang juga, kalau bisa kita tahan diri untuk tidak mengatakan, mengucapkan, melakukan hal-hal yang dilarang. Karena banyak orang yang menganggap puasa itu ya sudah menahan lapar dan dahaga. Padahal Nabi katakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala, cuma nahan lapar, nahan dahaga, kosong, pahalanya 0. Karena mengapa tadi? Dia puasa tetapi lisannya tadi kanan kiri menggunjing, menggibah dan lain sebagainya, tangannya dan lain sebagainya tetap melakukan kemaksiatan, dan itu merupakan salah satu hal yang dilarang ketika kita berpuasa. Sehingga puasa dalam konteks bahasa bermakna imsak itu semuanya harus ditahan, tidak hanya lapar dan dahaga dan kemudian bersetubuh kepada wanita yang halal, tetapi semua hal yang dilarang harus kita tahan diri untuk tidak kita lakukan. Kemudian di antara amalan selanjutnya, tinggal 6 menit ya. Yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu dengan cara melakukan qiyam Ramadan atau dengan cara melakukan sholat tarawih. Hadisnya juga sudah sangat familiar dan mungkin sudah kita hafal bersama. Man qoma, kalau tadi man soma, sekarang man qoma. Artinya barang siapa yang berdiri. Maksud berdiri sini adalah dia berdiri untuk menunaikan sholat sunnah, yaitu sholat tarawih atau sholat tahajud pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dalam hadis yang lainnya Nabi katakan man qama lailatul qadr, dikhususkan lagi pada saat malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, sama dihapuskan dosanya. Maka kalau kita bisa sholat tarawih bersama dengan imam dari awal sampai terakhir, ya sudah, kita usahakan sholat tarawih bersama dengan imam. Kalaupun nanti pengen sholat tahajud lagi di malam hari, ya sudah, nggak apa-apa. Kita bareng bersama dengan imam sholat witirnya, nanti kita sholat tahajud tanpa menggunakan witir lagi. Karena mengapa? Ada sebuah hadis yang menyebutkan innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih bersama dengan imam
sampai dengan selesai. Kalau mulainya dari rakaat pertama ya rakaat terakhir ketika witir. Artinya tidak terputus sama sekali. Sampai imamnya nanti kemudian bubar selesai. Apa kata Nabi? Kutiba lahu qiyamul lailatan. Maka dia tercatat seperti orang yang mendirikan sholat qiyamul lail satu malam suntuk. Padahal antum sholat tarawihnya mungkin dari jam 7:30 sampai jam 8. Tapi pahalanya seolah-olah antum sholat tahajud satu malam suntuk dari jam 7:30 sampai jam 4 pagi. Padahal kita belum pernah mencoba atau mungkin belum pernah mempraktekkan sholat malam seperti itu lamanya. Tetapi kita dapat meraih pahala tadi dengan cara sholat tarawih bersama dengan imam. Maka orang-orang yang pengen sholat tarawih bersama dengan imam lalu kemudian punya niat, saya nanti pengen sholat tahajud lagi. Apa kemudian yang dilakukan? Saya tak berpisah diri dari imam. Sekarang apa? Saya nanti pengen sholat tahajud. Berarti sholat witir saya akhirkan. Maka tidak. Maka yang harus anda melakukan adalah tetap sholat witir bersama dengan imam. Nanti lanjut dengan sholat tahajud dan tanpa mengerjakan sholat witir lagi. Karena mengapa kata Nabi la witra fi lailatin? Tidak ada satu witir dalam satu malam. Kalau sudah witir di awal maka tidak perlu witir lagi di penghujung malam. Kemudian yang selanjutnya di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa yaitu berdoa atau berzikir sebelum tidur dengan doa sebagai berikut. Disebutkan di sini hunaka du'aun qabla naumi yukfar adz-dzunub. Di sana ada sebuah doa yang mana doa ini apabila kita baca sebelum tidur maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yustahabbu lil muslim an yaqulahu thalatha. Dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk membacanya sebanyak 3 kali. Kapan? Idza awa ila firasyihi, ketika kita beranjak menuju tempat tidur kita, keranjang kita, ke kasur kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berkata, "Man qala hina ya'wi ila firasyihi." Barang siapa yang membaca zikir atau doa sebelum dia beranjak ke tempat tidurnya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat ghufira lahu dhunubahu wa in kana mithla zabadil bahr. Maka Nabi katakan barang siapa yang berdoa atau membaca zikir sebelum dia tidur dengan bacaan zikir astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali, maka akan diampunkan dosa-dosa dia wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu sangat banyak. Apalagi kalau buihnya itu sampai menutupi semua lautan. Atau kata Nabi SAW, wa in kana adada waraqis syajar, atau meskipun dosa dia sebanyak dedaunan yang ada di pepohonan. Atau kata Nabi, wa in kanat adada ramril ajil, atau seperti gundukan pasir. Maka seperti apapun dosa kita, kalau kita membaca zikir ini sebelum kita tidur, insya Allah dengan izin Allah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa adalah dengan cara melakukan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah. Kita sudah tahu semuanya ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa karena dia termasuk ibadah yang masuk dalam konteks rukun Islam yang 5. Maka Nabi katakan dalam sebuah hadis, man hajjarillah, barang siapa yang beribadah haji semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla, walam yarthus walam yafsuk, dan tidak berkata-kata yang buruk dan tidak melakukan perbuatan yang buruk juga, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia seolah-olah seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, berarti hadisnya sahih. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi katakan tabi'u bainal haji wal umrati, lanjutkanlah antara ibadah haji dengan umrah. Karena mengapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba. Karena haji dan umrah kata Nabi akan dapat menghilangkan, menghapuskan kemiskinan dalam diri seseorang dan juga dapat menghapuskan dosa seseorang. Jadi orang bukan semakin miskin ketika dia berhaji, bukan semakin miskin ketika dia
berumrah, tetapi kata Nabi dalam hadis ini, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Sesungguhnya haji yang kemudian diikuti dengan umrah akan dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa kita. Kama yanfil kiru al-khabatha, kama yanfil kiru khabatsal hadid, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran yang melekat pada besi. Wadh-dhahabi, dan begitu juga kotoran yang melekat pada zahab, perak, dan juga fiddah. Zahab emas, dan kemudian fiddah perak. Walaysa lil haji al-mabruri thawabu ilal jannah, dan tidak ada pahala yang begitu cocok untuk orang yang berhaji kecuali berupa akan diberikan oleh Allah SWT sebuah surga atau jannah. Yang selanjutnya mungkin saya bacakan cepat saja, yaitu dengan cara bersedekah. Sedekah ini ternyata dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'adz bin Jabal tentang amalan yang mana amalan-amalan ini termasuk pintu-pintu kebaikan. Maka Nabi katakan, as-saumu junnatun, puasa itu merupakan perisai. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sesungguhnya sedekah itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, meleburkan kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana api yang dapat mematikan, sebagaimana air yang dapat mematikan api. Jadi sedekah yang kita berikan kepada saudara kita itu ternyata dapat menghapuskan, menghilangkan, meleburkan dosa-dosa kita. Semakin banyak sedekah yang kita berikan, maka semakin banyak pula dosa yang dihapuskan. Terlebih di bulan suci Ramadan ini ada fadilah yang begitu luar biasa, yang Nabi katakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberikan iftar tadi. La yanqusu min ajri sha'imi syai', tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dan ini merupakan bentuk sedekah kita, amalan kita kepada orang-orang yang berpuasa. Kita dapat meraih pahala mereka hanya dengan memberikan makan iftar kepada mereka. Yang selanjutnya yaitu sabar. Jadi sabar ini merupakan ibadah yang sulit, tetapi ternyata ibadah ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, ma yusibul muslimu min nasabin, tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah kelelahan, wala wasabin, dan juga tidaklah seseorang tertimpa rasa sakit, wala hammin, dan juga tidak ditimpa suatu kegelisahan, wala husnin, dan juga tidak ditimpa suatu kesedihan, wala adhan, atau sesuatu yang menyakitkan, wala ghammin, atau sesuatu yang berduka cita, sesuatu yang membuat kita duka cita, hatta syaukati yushakuha, sampai kata Nabi, bahkan duri yang menusuk tubuh kita, menusuk kaki kita, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali akan Allah ampunkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kalau kita sabar, maka Allah akan ganti sabar kita tadi dengan penghapusan dosa dan pahala yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian yang terakhir yaitu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi taubat itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap kali kita bertobat, maka setiap kali itu pula lah Allah mengampunkan dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, maka insya Allah Allah senantiasa berkenan mengampunkan dosa kita. Maka dalam hadis dikatakan, lau ataita biqurabiha, lau ataita biqurabil ardi khotoya, seandainya engkau wahai anak cucu Nabi Adam, hamba-hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh dunia dan seisinya, la ataituka biqurabiha magfiratan, sungguh aku akan datang kepadamu dengan memenuhi ampunan yang seluas langit dan bumi pula. Sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, seperti apapun masa lalu kita, tetaplah yakin bahwasanya Allah adalah zat yang senantiasa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Para jemaah, para satidah dan juga ustadzat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah beberapa amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga yang sedikit ini dapat kemudian menjadi bekal bagi kita untuk bisa lebih
meningkatkan amalan kita di bulan suci Ramadan ini agar kita benar-benar mendapatkan predikat yang bertakwa karena kita diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk lebih barokahnya marilah kita tutup dan kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.